sampai dengan ayatnya yang ke-52, 53. Ya, saya akan baca kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-50, Bapak Ibu di ayat 51, dan nanti selanjutnya kita bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-53. Ya, sudah dapat Bapak Ibu? Amin. Oke, saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita akan belajar firman Allah ini. Saya baca ayatnya benar. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Yesus memberkati mereka, ia berbicara kepada mereka dan melangkah ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Puji Tuhan, silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya semua kita dalam keadaan berkati Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang kenaikan Kristus. Ya, tentang kenaikan Kristus kita mengangkat sebuah tema, yaitu berkat dari kenaikan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, ya, kita lihat dalam bagian ini bahwa ini adalah peristiwa kenaikan Kristus. Tidak dipasang. Oke, Bapak Ibu Saudara, ya, kita akan melihat dalam bagian ini. Tidak usah tergantung PowerPoint kalau memang tidak bisa muncul, ya. Dari awal, ya, oke. Tidak dari awal, nggak usah dihilangkan aja kalau nggak bisa muncul. Ya, oke, ini saja. Oke, Bapak Ibu Saudara, coba next. Dalam bagian Alkitab dicatat bahwa dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 3 dicatat bahwa tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ini menyatakan bahwa asal Yesus adalah dari surga. Karena itu hanya Dia yang bisa kembali ke surga. Nah, Bapak Ibu, kita mengangkat satu tema. Tema yang saya lihat dalam bagian ini yaitu berkat kenaikan Kristus. Sama-sama kita katakan, berkat kenaikan Kristus. Ketika Tuhan Yesus akan berangkat ke surga, Ia mengangkat tangannya lalu memberkati murid-muridnya. Ayatnya yang ke-50 dikatakan demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ya, Bapak Ibu, lalu Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Nah, apa yang terjadi dalam hidup orang yang diberkati Tuhan? Bagaimana hidup orang yang telah diberkati Tuhan atau Tuhan Yesus yang setelah Tuhan Yesus berkati? Ya, coba kita lihat. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah hidup orang yang telah diberkati Tuhan, yaitu hidup mereka hidup dalam penyembahan yang benar. Sama-sama kita katakan, mereka hidup dalam penyembahan. Iya. Ketika orang diberkati Tuhan dalam bagian pengikut Yesus, ketika Yesus akan naik ke surga, maka mereka menerima berkat. Dan ketika mereka sudah menerima berkat, maka hidup mereka, yaitu mereka hidup dalam penyembahan yang benar. Bagaimana penyembahan yang benar? Ya, Bapak Ibu Saudara, ayat 52 dicatat seperti ini. Mereka sujud menyembah kepadanya. Ada kata mereka sujud menyembah kepadanya. Kata mereka menunjukkan sebuah komunitas yang jamak. Artinya banyak orang, artinya pengikut Yesus. Ketika mereka sudah diberkati Tuhan, ketika mereka sudah menerima berkat dari Tuhan, maka mereka, dalam bagian dikatakan bahwa mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Kata menyembah di sini, mereka benar-benar memberikan seluruh hidup mereka diserahkan
Sunisia artinya adalah sembah, artinya menyatakan penghormatan dan hikmat, dinyatakan dengan cara menangkupkan kedua tangan, lalu menyusun jari 10 dan mengangkatnya di bawah dagu seperti ini. Ya, kalau kamu dalam kamus besar bahasa Indonesia, ya, dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah menyembah, penyembahan atau apapun katanya berasal dari kata sembah. Sembah artinya seperti ini. Artinya sebetulnya bahwa kesimpulannya adalah penyembahan adalah sikap yang menyatakan rasa hormat dalam bentuk ekspresi hidup yang melibatkan pikiran, perasaan, dan kemauan. Bapak Ibu Saudara, mari coba kita lihat begini. Penyembahan yang benar yaitu terjadi keseimbangan antara pikiran atau pengetahuan dalam praktek dan dalam praktek hidup yang benar. Ketika seseorang betul-betul menyembah Tuhan, menyembah Tuhan dengan benar, maka dia pikirannya benar dan juga praktek hidupnya benar. Coba kita lihat Bapak Ibu. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka Tuhan Yesus memberkati orang-orang yang mengikutnya. Tuhan Yesus memberkati semua orang-orang yang percaya kepadanya, dan orang yang percaya kepadanya menerima berkat dari Tuhan. Ketika mereka sudah menerima berkat dari Tuhan, maka mereka hidup dalam penyembahan yang benar. Karena itu Bapak Ibu, kadang-kadang orang begitu mudah untuk menyanyikan suatu pujian yang berkata seperti ini, ya, pujian penyembahan, ya. Kadang-kadang ada orang yang menyanyi menyembah Tuhan, hatinya hancur, lalu air matanya menetes dan sebagainya. Kadang-kadang begitu mudah orang menaikkan pujian seperti ini, tetapi ketika di tempat ibadah dia sungguh-sungguh mudah. Jangan dimunculkan dulu, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, begitu mudahnya seseorang ketika menaikkan pujian penyembahan, kadang-kadang sampai menangis. Tetapi pertanyaannya, apakah betul-betul dia menyembah Tuhan? Betul-betul dia sungguh-sungguh dia mengenal Tuhan dengan benar? Bapak Ibu, kalau orang tidak mengenal Tuhan dengan benar, nggak mungkin dia menyembah Tuhan dengan benar. Jadi bagaimana penyembahan bisa benar? Penyembahan benar kalau ia kenal Tuhan dengan benar, maka penyembahannya benar di hadapan Tuhan. Ada orang kelihatan menyembah Tuhan di gereja, memuji Tuhan di gereja, tetapi ketika di rumah tidak pernah menunjukkan ekspresi hidup sebagai orang yang menyembah Tuhan. Bapak Ibu, ini juga sebuah pergumulan. Karena itu penyembahan benar apabila di gereja dia menyembah Tuhan dengan benar, dan di luar dia mempraktikkan hidup sebagai seorang yang menyembah Tuhan dengan benar. Baik di usahanya, baik di pekerjaannya, di rumah tangganya, apapun yang dikerjakannya, dia melakukan betul-betul atas dasar penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Bukan sekedar ingin dapat untung, tetapi betul-betul dalam penyembahan yang benar. Bapak Ibu Saudara, penting sekali saya sampaikan dari saya, ya, kepada kita. Apakah kita adalah orang yang mengenal Tuhan dengan benar? Apakah kita orang yang menyembah Tuhan dengan benar? Ya. Apakah kita orang yang diberkati Tuhan? Kalau orang Kristen sungguh-sungguh hidupnya sadar tahu dia bahwa hidupnya hanya karena berkat Tuhan, hanya karena berkat Tuhan yang benar, maka dia menyembah Tuhan dengan benar. Ya. Jadi kalau misalnya orang Kristen mengaku Kristen, tetapi dia tidak mengenal Tuhan dengan benar, maka goalnya bukan lagi penyembahan yang benar. Hidup Kristen bukan karena banyak atau tidaknya uangnya, anaknya, keluarganya, atau mungkin hartanya, bukan. Tetapi apakah dia melakukan penyembahan dengan baik dan benar? Ya, jangan sampai ada orang Kristen hari Minggu ke gereja, hari Senin pergi ke perdukunan, menyembah berhala, melakukan penyembahan berhala. Ini yang dikatakan oleh firman Allah ini. Murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberkati mereka, dan mereka ketika sudah menerima berkat Tuhan, mereka hidup dalam penyembahan yang benar. Jadi nggak cuma di gereja menyembah Tuhan,
Ya Bapak Ibu ya. Di rumah tangga menyembah Tuhan, di usaha menyembah Tuhan, di pekerjaan menyembah Tuhan. Artinya betul-betul hati ini diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, bukan cuma di gereja. Kalau di gereja kita siap-siap rapi bagus, kita betul-betul mengatur tata tutur kata kita, hidup kita kelihatan benar hanya di gereja saja, dan di luar tidak benar. Ini penyembahan kita tidak benar. Kemungkinan kita tidak mengenal Allah dengan benar. Kemungkinan juga hidup kita belum diberkati Tuhan. Saya tidak bicara materi, tetapi bicara tentang anugerah. Berkat Tuhan adalah anugerah. Artinya ketika orang mengakui apa yang dimilikinya, apa yang dinikmatinya, termasuk keselamatan yang Tuhan beri, dia sadar itu dari Tuhan, maka dia sungguh-sungguh tidak menyembah yang lain. Dia hanya menyembah Tuhan dengan benar. Haleluya. Ya, ini Saudara, coba lihat next. Oke, ini adalah sikap orang yang menyembah Tuhan dengan benar. Next. Ya, mengangkat Tuhan, angkat tangan kepada Tuhan. Next. Ya, bisa seperti ini. Ini adalah sebuah penyembahan, ekspresi penyembahan. Tetapi jangan cuma di gereja kita melakukan seperti ini, kan gitu. Jangan cuma di gereja kita melipat tangan, tetapi yang paling penting juga di luar kita menunjukkan bahwa kita hanya menyembah kepada Tuhan. Ya, itu yang pertama. Ya, yang kedua, ketika orang percaya mula-mula Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus memberikan berkat kepada mereka. Dan ketika mereka sudah menerima berkat, yaitu keselamatan anugerah, maka mereka menyembah Tuhan dengan benar. Yang kedua, next ya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Mereka hidup dalam sukacita yang pertama, menyembah Tuhan dengan benar. Ya. Kedua, mereka bersukacita dengan benar. Coba kita lihat. Sama-sama kita baca ayat yang ke-52 bagian B. Kata mulai kata lalu. 1, 2, 3. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lalu mereka. Ada kata dalam bagian ini sangat bersukacita. Ada sukacita yang terjadi dalam hidup mereka. Sukacita yang bersumber dari Tuhan. Bukan karena harta, bukan karena jabatan pangkat, tetapi karena kesadaran telah menerima anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Bapak Ibu, di sini ada catatan, ada kata kembali ke Yerusalem. Yerusalem adalah tempat di mana Tuhan Yesus ditangkap. Yerusalem adalah tempat di mana orang percaya mengalami tekanan. Yerusalem adalah tempat di mana orang Kristen mula-mula mengalami pergumulan. Yerusalem adalah tempat di mana rasul-rasul ditangkap nanti. Tetapi catatan Alkitab sangat luar biasa. Kenapa? Karena mereka kembali ke tempat yang sebetulnya pergumulan bagi orang Kristen mula-mula. Tetapi mereka kembali dengan sukacita. Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu masak di rumah, lalu Bapak Ibu pergi ke suatu tempat, Bapak Ibu lupa kira-kira masak apa di rumah, hangus atau bagaimana. Bapak Ibu pulang dengan ketawa enggak? Ketawa enggak? Pasti gelisah dan ketakutan, betul ya? Ya. Tetapi catatan Alkitab sangat luar biasa. Kenapa? Karena pengikut Yesus pada saat itu kembali ke tempat di mana mereka tahu di sana ada masalah, kembali ke tempat di mana ada pergumulan, tetapi mereka kembali dengan sangat bersukacita. Kata sangat artinya melebihi. Ya Bapak Ibu Saudara, berarti sukacita yang melimpah. Kenapa mereka bisa bersukacita? Apa yang menyebabkannya? Karena mereka telah menikmati pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Coba kita lihat Bapak Ibu bahwa karena mereka telah menerima berkat dari Tuhan, semua yang Tuhan Yesus katakan terjadi, termasuk ketika Ia berangkat ke surga. Naiknya Yesus ke surga mengokohkan iman mereka untuk mengikut Tuhan, sehingga mereka selalu bersukacita dan sangat bersukacita. Ya Bapak Ibu,
Sukacita yang melimpah yang dialami oleh murid-murid bukan karena apa yang mereka miliki, tetapi karena mereka telah menerima anugerah yang daripada Allah. Coba kita lihat. Coba kita baca dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Siapa yang bisa baca? Habakuk pasalnya yang ketiga ayat 17 sampai 19. Siapa yang bisa dapat? Silakan. Oke, sudah dapat? Ya, kita ya. Ada yang lain yang lebih kuat yang bisa baca? Ya, kurang kuat, kurang kencang. Ada yang lain? Ya. Habakuk 3 ayat yang 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sukacita orang percaya adalah sukacita iman. Sukacita orang percaya bukan karena sesuatu harta, jabatan, pangkat yang dimilikinya, tetapi sukacita orang percaya adalah sentralitasnya, pusatnya, sumbernya adalah Tuhan. Karena itu ketika orang percaya bersukacita, maka yang membuat dia bersukacita bukan karena dia mendapatkan sesuatu dari manusia, tetapi karena Tuhan telah memberikan sukacita yang sejati dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, ini ya, kita lihat dalam bagian ini bahwa Habakuk dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Allah di tengah-tengah jemaat yang tertindas, di tengah-tengah orang Yahudi yang mengalami tekanan dari orang Babel. Pohon ara tidak ada buah, tidak ada bunga, tidak ada hasil kambing domba, tetapi mereka bersukacita. Mungkin doa bersukacita, mungkin sangat mungkin. Tetapi apabila sukacitanya berfokus kepada melihat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang sama suaminya? Ada suaminya, suami istri di sini? Coba lihat suaminya. Lihat suaminya, jangan suami orang dilihat. Suaminya lihat. Nanti kau lihat suaminya. Lihat istrinya. Coba lihat. Bapak Ibu bisa senang saat ini. Tapi Bapak Ibu sampai di rumah bisa nggak senang kan gitu ya. Kalau sumber sukacita kita karena suami, maka suami kita bisa membuat kita tidak senang. Kalau sumber sukacita kita istri, maka istri kita bisa membuat kita tidak senang, kan gitu ya. Kalau masalah uang belanja yang dikasih suami, maka kita bersukacita. Maka ada saatnya uang belanja bisa belum. Bapak Ibu Saudara, mari konsentrasi lihat ke depan. Bapak Ibu kalau dengar khotbah dengar ke depan, jangan lihat anak-anaknya ya. Kalau anak nangis bawa aja keluar, ya. Ini Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Kenapa? Karena sukacita sejati nggak pernah diberikan dunia. Sukacita sejati hanya dari Tuhan. Karena itu selama manusia, selama orang percaya mengandalkan apa yang ada di dunia, dia nggak akan mengalami sukacita sejati. Ya, sukacita sejati terjadi ketika orang mengalami kasih karunia Tuhan. Ya, sehingga menjalani hidup dalam sukacita yang benar. Dalam bagian dikatakan, anugerah keselamatan adalah impian hidup setiap manusia yang sadar telah berdosa. Bukan berarti orang yang sudah percaya Tuhan tidak butuh makan, tidak butuh pakaian, bukan. Tetapi sumber sukacitanya betul-betul jelas. Bapak Ibu Saudara, coba lihat next. Ya, joyful, sukacita penuh.
Ini penting sekali Bapak Ibu. Apa yang menjadi sumber sukacita kita? Kalau kita jadikan sumber sukacitanya kita hanya ketika dapat pekerjaan. Senang nggak kita dapat pekerjaan? Senang dapat pekerjaan. Tetapi jangan jadikan itu sebagai sumber sukacita dalam hidup kita. Lihat ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Itu lebih penting dari semuanya itu. Bukan berarti kita tidak penting dapat pekerjaan. Pak Harimon tadi bersaksi tentang anaknya boleh lahir, istrinya boleh selamat. Puji Tuhan, senang ya betul Pak Harimonnya. Tetapi sumber sukacita sejati bukan yang dari dunia ini, tapi dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, selama kita belum menemukan sumber sukacita sejati, sukacita kita hanya sukacita sementara. Mau berapa lama hidup di dunia ini? Mau berapa lama hidup di dunia ini? Berapa lama? Segitulah kita bisa menjalaninya. Tetapi sukacita sejati yang bersumber dari Tuhan, lama atau tidak lama kita hidup di dunia ini, tetapi kita sudah menemukan Yesus adalah sumber sukacita. Gaji kita bisa hari ini naik, bisa bulan depan, bisa turun. Masih hidup kita juga seperti itu. Bulan ini naik, bulan depan bisa turun, kecuali sudah ditentukan levelnya. Tetapi ini saya katakan bahwa jangan jadikan suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, hartamu, pangkatmu menjadi landasan bersukacita. Engkau tidak akan menemukan sukacita sejati. Berapa banyak istri kecewa terhadap suami, berapa banyak suami kecewa kepada istri, berapa banyak anak kecewa kepada orang tua, berapa banyak orang tua kecewa kepada anak, berapa banyak atasan kecewa kepada bawahan, berapa banyak bawahan kecewa kepada atasan, berapa banyak orang yang berpacaran kecewa. Ya, kenapa? Karena sukacita sejati sesungguhnya bukan berasal dari dunia. Oh, kalau gitu Pak Gembala, kami nggak usah lah mencari dunia. Nggak salah. Justru kita masih mencari dunia, mencari uang, mencari harta, jabatan dan pangkat dan sebagainya. Hanya mesti kita temukan ada sukacita di atas segala sukacita, yaitu sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus. Tidak sedikit orang jadi stres dan akhirnya kehilangan akal sehat karena menjadikan sesuatu yang panas sebagai sumber sukacitanya di dunia. Ya Bapak Ibu Saudara, next. Ya, ini penting sekali bagi kita. Coba, oh saya belum bersukacita kalau belum punya anak. Coba aja, punya anak, setelah agak besar sedikit, sakit-sakitan mungkin, kadang-kadang sakit. Usia rentan anak 1-6 tahun itu rentan dengan sakit. 1-6 tahun, kita mesti tetap siaga. Jadi suami siaga, menjadi istri siaga. Setelah SD biaya kebutuhannya naik, sekolahnya naik, SMP tawuran, ya, SMA tawuran. Setelah pas kuliah, ya lama kemudian menikah. Aduh ibu sekali punya cucu, kalau punya cucu saya bersukacita. Setelah punya cucu kita dijadikan jadi menjaga cucu. Ya Bapak Ibu Saudara, ada masalah dengan anak, berantem suami istri, kita mesti turun tangan. Jadi sebetulnya apa yang dunia ini tidak pernah memberikan sukacita sejati. Tapi Yesus katakan dalam firman Allah menyatakan orang Kristen yang telah menerima berkat dari Tuhan akan mengalami sukacita sejati. Pertanyaannya, apakah betul Yesus ada dalam hati kita atau tidak? Ada dalam hati Bapak Ibu? Amin. Amin. Maka akan dilihat apakah Bapak Ibu menjalani hidup ini dengan sukacita. Muda-muda, wajah sumringah. Coba Ibu senyum, kiri kanan. Kasih senyum yang terbaik, kiri kanan. Kasih senyum yang terbaik. Ya, ini bulan muda karena masih baru gajian. Pertengahan bulan. Perangi senyum sedikit. Ya. Bulan tua. Coba Bapak Ibu praktekkan sendiri. Coba Bapak Ibu tunjukkan wajah bulan muda. Pertengahan
bulan tua. Kita Bapak Ibu, kita masih manusiawi, tetapi jangan sampai kehilangan sukacita sejati. Sekalipun pohon tidak berbunga, tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, namun aku akan bersorak-sorak. Catatan pentingnya di dalam Tuhan, ya, mengasihi aku. Haleluya. Gak akan mampu orang yang tidak. Ya, ini penting sekali. Bapak Ibu lebih suka dengar orang tertawa atau dari orang yang mengeluh? Tertawa. Coba Bapak Ibu tertawa. Tertawa dulu. Sama-sama dulu kita tertawa. 5 detik. Coba kita tertawa. 5 detik aja. 1, 2, 3, 4, 5. Lebih enak ketawa kan? Konon katanya orang yang suka ketawa katanya puasanya ini bisa lebih bagus. Orang ketawa katanya kolesterolnya itu mudah dinetralisir. Kolesterol ya, darah tinggi katanya, tensi bisa normal katanya. Kalau orang suka ketawa, tuh cek aja. Makanya Bapak Ibu, kalau cek darah itu cek darah di bulan muda. Kalau sudah bulan tua, biasanya 150, 130, 140. Ya bukan balai. Bapak Ibu Saudara, penting sekali, ya. Hidup syarat wajah kita. Dan Alkitab berkata, Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Coba kita baca, siapa yang dapat? Amsal 17 ayat 22. Ya. Sudah dapat? Ayo, yang kuat, yang kuat. Eva bisa buat baca Eva. Ayo. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oh haleluya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat. Betul seperti itu? Ini penting sekali yang tidak katakan. Ya. Kalau sudah mulai sakit-sakit, pasangnya senyum. Jadi hati yang gembira adalah obat. Ya, itu yang kedua. Jadi orang yang diberkati Tuhan, berkat yang Tuhan berikan kepada orang percaya mula-mula membuat mereka yang kedua hidup dalam sukacita yang benar. Ya, jangan sampai ketawa sendiri Bapak Ibu. Ya, jadi suaminya juga jadi curiga, istrinya juga jadi curiga. Yang ketiga. Oke, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Mereka senantiasa beribadah dan memuliakan Allah. Kesimpulannya adalah orang yang menerima berkat Tuhan, hidupnya menjadi berkat. Ya, kalau orang sudah diberkati Tuhan, berkat kenaikan Kristus, Kristus naik ke surga memberkati orang-orang yang mengikutnya, sehingga orang yang mengikut Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, hidupnya menjadi berkat. Mereka senantiasa beribadah dan memuliakan Allah. Ada kata senantiasa. Senantiasa dua yang terjadi. Senantiasa apa? Apa? Senantiasa apa? Senantiasa beribadah. Haleluya. Berapa kali ibadah di GPKI? 1 minggu. Ibadah Rabu dengan ibadah Minggu. Ada PCK ya. Lalu senantiasa memuliakan Allah. Gereja mula-mula ketika Yesus naik ke surga, mereka menikmati berkat Tuhan, sehingga mereka mau hidup senantiasa beribadah dan memuliakan Allah. Hidup mereka jadi berkat. Ya, dua yang terjadi itu senantiasa beribadah dan memuliakan Allah. Ya. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan? Apakah kita orang yang telah menikmati berkat dari Tuhan? Apakah kita tahu bahwa apa yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan? Kalau orang tahu bahwa apa yang dimilikinya adalah anugerah dari Tuhan,
maka hidupnya menjadi berkat. Coba next. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Jadi berkat bagi suami, jadi berkat bagi istri, jadi berkat bagi orang tua, jadi berkat bagi anak, jadi berkat bagi masyarakat, jadi berkat dimanapun kita berada. Kita menjadi contoh, menjadi pola. Bapak Ibu Saudara, orang Kristen mula-mula, gereja mula-mula, orang percaya mula-mula, pengikut Kristus mula-mula, bukti bahwa mereka telah menikmati berkat dari Tuhan, mengakui bahwa ada berkat Tuhan dalam hidup mereka. Mereka hidup menjadi berkat. Haleluya. Tadi sebelum masuk ibadah ditulis, apa ditulisnya tadi? Sebelum masuk ibadah tadi, jangan membuang sampah sembarangan. Ini hidup jadi berkat. Karena itu Bapak Ibu kalau datang ke tempat ibadah, bawa plastik ya. Kalau anaknya bawa jajan, siapkan bungkus. Sampahnya dikumpulkan gitu ya. Ya. Ini penting sekali. Tahu kita di tempat ibadah atau bukan di tempat ibadah. Penting sekali Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Berapa minggu 1 tahun? Hah? Saya bilang 52 minggu. Ya, 52 minggu 1 tahun. Bapaknya Excel ya. Berapa minggu kita ada di gereja? Dari 52 minggu itu. Penting sekali. Ya. Apakah kita orang yang tekun beribadah atau tidak? Apakah kita mempermuliakan nama Tuhan atau tidak? Ya. Apakah kita mempermuliakan Tuhan dalam hidup, dalam usaha, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita? Jangan sampai untuk hobi, untuk kesukaan, untuk sesuatu santai kita punya waktu, tapi untuk Tuhan kita nggak punya waktu. Di tempat ibadah, ibadah keluar masuk kan gitu ya. Apalagi pas khotbah, Bapak Ibu ya, kayak setrika ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Bapak Ibu nanti dalam majelis yang baru saya usulkan, Bapak Ibu yang mau lepas lagi khotbah di luar, ada baiknya jangan masuk lagi, di luar saja menunggu. Kenapa? Itu lebih baik daripada kita keluar masuk, nanti mengganggu mata tangga kita. Betul nggak? Betul nggak? Lebih baik di luar saja. Oh ada anak, oh iya nanti kita usahakan pasang kabel ya, bergembala ya ke sampingnya supaya kita bisa nanti Bapak Ibu yang misalnya sudah keluar bisa beribadah ikut dari televisi di samping. Penting sekali. Kenapa? Karena ketika kita menyampaikan firman Allah kita perlu konsentrasi. Hidup ini mesti jadi berkat. Puji Tuhan. Sekarang nggak ada lagi di luar suka ngumpul-ngumpul ketika khotbah ya. Dulu ada yang menyampaikan, Pak Pendeta itu jemaatnya ibu-ibu, bapak sudah ngumpul di depan pada saat khotbah. Ada yang menyampaikan seperti itu menjadi berkat enggak? Menjadi berkat. Ya, sekarang ada CCTV gembala sudah pasang. Ketahuan nanti siapa yang dan serius ibadah. Ya, jadi gembala ya. Saya sengaja bagi itu supaya Bapak Ibu lihat bahwa ada CCTV yang kita pasang. 2 di tempat ini. Bapak Ibu nggak usah tanya di mana, gitu ya. Penting sekali. Hidup ini harus jadi berkat. Ketika di tempat ibadah kita jadi berkat, pulang ke rumah kita jadi berkat. Haleluya. Oke, kita mohon berkat di kita naikkan sufisien pada Tuhan. Ibu gembala saja piano aja Ibu gembala. Ibu gembala piano aja ya. Pujian kepada Tuhan.
hidup inilah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Kalau kalian ini diberkati Tuhan, maka hidup kami jadi berkat. Kami bersuka cita pada Tuhan. Kami menyembah menghormati Tuhan, memelihara kekudusan hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pakaikan hati kami supaya kami jalani hidup ini tidak rutinitas, formalitas menjadi orang Kristen, tetapi sungguh-sungguh kami ada dalam kasih karunia Tuhan, sehingga kami dikatakan orang yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Katakan sekali pujian, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah tampil sebagai orang yang telah diberkati Tuhan. Haleluya.